Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak, Pak. Tidak. Nah, pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan kemarin yang sudah saya Bapak bilang. Sorry, pikir kelas. Nah, jadi minggu kemarin Bapak sudah beritahu untuk bab selanjutnya kita masuk ke perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, sebelum pembelajaran kita melakukan berdoa dulu. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semua masuk ya, tidak ada yang tidak masuk. Masuk ya. Masuk, Pak. Ada yang Ada, Pak. Siapa? Adnan, Pak. Suratnya ada ya? Ya. Ada. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bisa Bapak punya permainan. Ya. Silakan kalian berdiri dulu. Ini kursinya bisa dikasih jarak, dia juga sebelah. Maju, maju. Sekarang buat lingkaran besar. Lingkaran besar, ya sini. Dekat aja, jangan jauh-jauh. Ya. Nah, permainannya seperti ini. Ketika Bapak bilang nama salah satu anak itu wajib jongkok. Contoh, bagus. Contoh, kanan kirinya saling dor. Nah, siapa yang cepat itu yang menang. Ya, ayo kita fokus dulu. Kita contoh lagi, yuk. Siap? Ya. Yuk. 1, 2, 3. Dani. Dor. Nah, siapa dulu tadi? Barat, Pak. Oh, kita ulangi. Iban. Evi. Dan. Nah, kita. Yuk, sudah paham peraturannya ya? Nah, kita mulai. Dwi. Dor. Ayo, siapa dulu? Bareng, Pak. Bareng. Bagus. Dor. Nah, Pak. kamu kena sini, maju depan. Keluar barisan. Yuk, rapatkan lagi, rapatkan. Dwi. Dor. Nah, yuk sini. Semua. Dana. Ayo, kamu udah ngomong sini sudah. Yuk, silakan yang lainnya sudah. Duduk, terima kasih. Duduk. Kamu enggak memperhatikan ini, ya. Jadi hukumannya seperti ini. Bapak mau tanya. Kalian masih puasa? Masih. Bapak mau bertanya. Tadi pagi kalian sahur pakai apa? Roti, Pak. Roti. Ya. Minumnya? Air putih. Air putih. Kamu sahur pakai apa? Pakai ramesan, Pak. Ramesan. Isi apa tuh? Telur. Telur. Terus sayur kangkung. Sayur kangkung. Gudeg. Gudeg. Kering. Kering. Terus sambel. Wah, rame kok mantap ya. Kamu Mas Abel? Pakai telur sama nugget, Pak. Telur sama nugget ya. Jadi kita bisa lihat contoh tadi teman-teman kalian sahur nih dengan berbagai macam jenis makanan. Silakan duduk kembali, terima kasih. Nah, dari berbagai jenis sarapan, pastinya kalian juga melakukan berbagai jenis sarapan yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini akan ada kaitannya dengan makan bergizi untuk anak. Ya, kalian masuk ke dalam sudah menjadi SMP remaja, ya, perlu yang namanya makanan bergizi. Nah, makanan bergizi itu apa? Makanan yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu tubuh anak
menjadi tumbuh kuat, sehat, cerdas. Contohnya sayur, daging, buah, susu, dan telur. Ya. Nah, ini bisa dilihat kerangkanya. Nah, protein itu untuk membangun otot. Nah, jadi kalau kalian ingin membesarkan otot, perbanyak makan protein. Lalu ada yang namanya lemak sehat sebagai sumber energi cadangan. Vitamin dan mineral menjaga kesehatan tubuh atau menjaga imun. Air itu untuk menghindari dehidrasi. Karbohidrat itu sebagai sumber energi. Kita masuk ke sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat itu berfungsi untuk memberikan energi. Bapak berikan contoh. Ketika kamu lari, ya, orang yang cuma makan telur sama orang yang cuma makan nasi, tenaganya besar mana? Makan nasi, Pak. Makan nasi. Nah, itu efek langsung daripada karbohidrat. Ya. Karena telur dengan nasi itu energinya besar yang nasi. Ya. Lanjut untuk protein. Nah, protein berfungsi untuk membentuk pertumbuhan tulang dan otot. Nah, protein itu untuk membentuk otot dan memperkuat tulang. Contohnya seperti telur, ikan, ayam, tempe, dan lain-lain. Vitamin dan mineral berfungsi untuk menjaga imun dan kesehatan tubuh. Contohnya vitamin A seperti wortel dan bayam, vitamin C seperti jeruk dan mangga, dan kalsium seperti susu dan keju. Lanjut, lemak sehat. Nah, ini banyak nih. Lemak itu kadang kita bilang lemak itu tidak sehat. Jahat semuanya. Tidak. Lemak itu ada yang sehat. Lemak yang sangat penting untuk energi dan perkembangan otot Anda. Contohnya, nah, buah alpukat itu walaupun dia buah itu terdapat kandungan lemaknya. Apalagi kacang-kacangan tuh, kacang-kacangan ada sama ikan. Nah, itu banyak mengandung lemak sehat. Itu berfungsi untuk tubuh. Nah, air. Nah, ini air sangat penting nih. Nah, di tubuh kalian 70% berbentuk air atau cairan. Jadi air itu sangat penting. Ya. Air itu untuk mencegah dehidrasi. Ya. Terkadang tuh gini, terkadang seseorang kurang minum, ya, duduk terlalu lama atau tidur terlalu lama. Ketika bangun, dia tuh merasa pusing, tidak kuat berdiri. Nah, itu akibat tubuh kalian kurang air. Ya. Nah, air itu sumbernya itu bermacam-macam. Bisa dari air minum, susu, atau dari sayur, buah-buahan. Ya. Lanjut. Nah, makanan yang perlu dibatasi. Nah, kalian itu masa remaja, masa dalam pertumbuhan. Nah, makanan harus perlu dibatasi karena kurangnya gizi. Itu satu, makanan cepat saji, McDonald, nah, KFC, pizza. Nah, itu boleh, tapi tidak sesering setiap hari. Lalu makanan tinggi gula, permen, minuman kemasan, dan lain-lain. 3, makanan tinggi garam. Siapa yang suka makan mie instan, Indomie, sama. Nah, itu bagus, sudah mulai dikurangi ya, karena itu tidak bagus untuk pertumbuhan tubuh. Sama gorengan. Nah, gorengan itu sebenarnya gizinya bagus. Kalau kalian jajannya di luar, jadi tidak bagus. Kan kita tidak tahu kualitas minyaknya seperti apa. Nah, itu yang mempengaruhi kondisi tubuh kalian. Lanjut, nih Bapak punya video, ya. Bisa dicermati. Makanan sehat, tubuh pun kuat. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengarnya di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lihat. Pasti rasanya manis.
Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu, kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir, tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapah Koko untuk sampai di garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Perutku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah jadi sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun dari pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Koko, ini bekal yang sudah ibu siapkan. Baik Bu, aku akan membawa bekal ibu hari ini. Dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh sehat dan kuat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD, Baik, ya, sudah melihat video tadi, gimana? Ringkatan, menurut kalian gimana komentarnya? Kiki dan Koko itu? Koko lemas, Pak. Koko lemas, karena harus finish. Kira-kira kenapa tuh? Karena pola makannya ya tidak teratur. Nah, betul. Jadi, makanan itu mempengaruhi kekuatan seseorang. Nah, Koko itu tidak sarapan. Dan waktu di sekolah dia itu jajan sembarangan. Tapi Kiki dia sudah sarapan dari rumah, kelas dibawakan bekal oleh ibunya di sekolahan itu yang menjadi beda tenaga. Nah, jika tiap pun juga sama, ya. Nanti kalian pun juga sama. Nanti kalau ada temanmu yang pagi belum sarapan, tenaganya pasti berkurang dengan dibandingkan teman kalian yang sudah sarapan. Ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan bagi menjadi dua kelompok, kelompok depan dan kelompok belakang. Ya, bisa agak dirapatkan sedikit, kursinya dirapatkan sedikit. Nah, jadi tugas kelompoknya membuat contoh suatu poster. Ya, poster bisa digambar. Semua ada bawa HP ya? Nah, kalian bawa HP silahkan bisa dicari di internet. Ya. Nah, contoh di atas ini nanti ada gambar piring. Di dalam satu piring itu kalian menggambarkan di situ untuk satu kali makan. Ya. Yang berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna yang dulu waktu SD sudah diajarkan. Ya, Bapak ulang lagi aja biar kalian tidak lupa. Ya, nomor 1, 4 sehat 5 sempurna itu satu makanan pokok. Contohnya karbohidrat. Sudah tahu dong, tadi sudah Bapak jelaskan karbohidrat itu apa saja. Yang kedua itu lauk pauk. Nah, lauk pauk itu berisi protein. Ya, ayam, ikan, daging, telur dan lain-lain. Nah, lanjut lagi ada sayur, ya. Lalu ada buah-buahan dan penyempurnanya yaitu susu. Ya. Nah, silakan nanti Bapak kasih waktu 1 menit untuk membuat rancangan poster. Bentuknya boleh digambar, boleh lewat PowerPoint ataupun lewat poster.
di mana nanti ada gambar sebuah piring berisi 4 sehat 5 sempurna, dan di bawahnya juga ditulis bentuk 4 sehat 5 sempurnanya apa, dan makanan pokoknya apa, proteinnya apa, lauk pauknya, lalu ada sayurannya apa, buahnya apa, lalu ada susu, mau susu sapi, susu kambing, atau susu kedelai, silahkan terserah kalian rancang ya. Yuk silahkan bisa dibuat. Ya. Kalian nanti pakai media apa? Canva. Oh, Canva, oke, bagus. Kamu pakai media apa nanti presentasinya? Gambar, Pak. Oh, gambar, monster, ya, bagus. Ya, dirancang. Silakan dirancang. Dirancang sebaik mungkin. Ya, baik. Waktunya tinggal 1 menit. Waktunya tinggal 1 menit. Sudah selesai? Sudah ya? Ya. Silahkan untuk kelompok maju ke depan. Yuk kelompok 1. Cuma kelompok 1 nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Armita Bidanta. Saya Edwin Puspita Denisa. Saya Dedan. Kami akan menunjukkan hasil gambar poster kami. Dan ini poster kami. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk memaparkan. Selamat pagi teman-teman. Kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna. Perkenalan dulu, saya Arafin Fahri. Saya Bagus Arif. Saya Aditya. Saya Dani. Saya Diri Muhammad Taila. Dan ini adalah Ya, kita dari kelompok kami. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, kalau yang tadi gambarnya itu sudah bagus, sudah menarik, sudah lengkap. Ya, jadi sudah tahu ya gambarnya seperti apa ya. Nah, itu kalian harus mengaplikasikan di rumah. Ya, kadang itu kalau di rumah, ibu itu cuma masak apa? Cuma ayam goreng. Tahu. Nah, cuma tahu. Nah, itu bergizi, cuma kurang lengkap untuk kebutuhan nutrisi kalian. Nah, besok lagi kalau ibu masak, kamu request, gak apa-apa tuh. Bu, kasih sayur sop. Bu, aku lagi pengen ikan nih. Yang penting ada 4 sehat 5 sempurna. Ya, ini baik untuk tubuh kalian. Ya. Untuk yang pengen badannya lebih besar atau tingginya pengen lebih tinggi, nah itu wajib ya diberitahu, dikoordinasi sama ibu kalian ya. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Nah, untuk minggu depan kita melakukan penilaian untuk makanan bergizi ya. Tadi hidup sehat dan makanan bergizi. Minggu depan disiapkan alat tulis sama bullpen.
tidak boleh membawa HP atau buku catatan apapun. Nah, ya. Habis ini pelajaran apa matematika ya? Ya. Kalau tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfa. Mati dulu nih.